Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Kapan saja kita ketemu ya, atau kalian nonton atau mahasiswa menonton bahan ini. Jadi saya akan coba menyampaikan bahan mengenai data spasial dan analisis spasial yang merupakan bahan yang termasuk dalam mata kuliah pemetaan dan sistem informasi geografik. Jadi, capaian pembelajaran mata kuliah kali ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan mengenai metode-metode analisis spasial. Nah, sebagai pendahuluan, kita coba refresh kembali bahwa data itu, kalau kita sebut data, itu ada yang bersifat spasial atau keuangan, dan juga ada yang bersifat aspasial ya. Aspasial itu artinya tidak terkait sama ruang. Misalnya apa? Misalnya data jumlah penduduk misalnya ya. Jumlah penduduk itu ada sekian, misalnya perempuan dan laki-laki, itu yang bersifat aspasial. Atau misalnya data mengenai misalnya jumlah tonase, misalnya jumlah tonase pada beras misalnya ya. Beras yang dihasilkan di Bandar Lampung misalnya, atau dikumpulkan di Bandar Lampung. Ini sifatnya aspasial. Tapi data spasial itu data yang agak berbeda dengan aspasial. Jadi data spasial itu bersifat ruang ya. Jadi ketika kita bicara sebuah data, kita bisa menunjukkan data tersebut di mana gitu ya. Jadi kata kuncinya di mana. Ketika kita bilang di mana, maka itu di mana dan kita bisa menjawabnya, maka itu yang disebut sebagai data bersifat spasial. Nah, data spasial yang akan kita coba terangkan lebih banyak di bahan ini. Data spasial ya memiliki hubungan keruangan antar elemen yang disebut dengan topologi ya. Jadi topologi itu sebenarnya sebuah sifat ya atau hubungan antar, sebenarnya sih kalau di komputer ya, yang suka mempelajari komputer jaringan juga ada yang namanya topologi. Nah, topologi itu sebenarnya hubungan ya, hubungan antar komputer ya, yang terhubung dengan IP misalnya. Tapi ketika kita bicara mengenai GIS, topologi juga ada ya. Jadi topologi adalah hubungan-hubungan yang terkait dengan feature-feature dalam GIS. Ya. Nah, topologi sendiri sangat diperlukan saat melakukan analisis spasial ya. Jadi kita bisa lihat topologi ini dalam gambar yang di bawah ini ya. Yang A itu sebuah denah atau konsep atau sebuah gambar dengan konsep topologi, sedangkan yang B itu adalah kondisi nyata ya. Saat kita melihat peta yang B itu mungkin akan kesusahan ya. Kita akan kesusahan memahami di mana stasiun X ya. Sedangkan kalau yang A yang punya konsep topologi, jadi kita akan tahu kalau kita menuju ke stasiun ke daerah X misalnya, kita harus turun di sini, naik kereta ke sini, kemudian berhenti di sini, pindah kereta sana dan seterusnya. Jadi konsep topologi ini sebenarnya lebih pada konsep keterhubungan ya. Jadi kalau kita bicara navigasi saat ini, nah topologi ini sangat memegang peranan penting. Baik, kita lanjutkan. Jadi tentang topologi, jadi aspek topologi yang diperlukan dalam analisis spasial itu ada beberapa banyak ya. Jadi yang pertama kita sebut ketetanggaan atau adjacency. Jadi saat informasi berbasis kedekatan itu kedekatan tempat itu dibutuhkan. Jadi ketetanggaan itu artinya database dalam GIS itu akan memahami misalnya ID X misalnya ya, itu tetangganya ID-nya Z atau ID-nya Y misalnya. Jadi ketetanggaan ini pasti ada dihitung langsung dalam komputer ya, terkomputerisasi secara langsung dalam database GIS. Nah, sifat lain, aspek topologi lain yang disebut juga containment ya, atau keberadaan di dalam suatu area. Jadi misalnya satu padang gembalaan yang terdapat dalam kawasan lindung yang perlu manajemen khusus ya, misalnya di TNWK, Waikambas, di dalamnya ada padang gembalaan misalnya.
dan itu di dalam ya, di dalam TNWK. Nah, itu yang kita sebut containment ya. Jadi dia poligon di dalam poligon biasanya. Itu juga ada aspek topologinya yang disebut containment. Kemudian yang ketiga, ini yang paling diperlukan dalam navigasi, termasuk juga sekarang diperlukan untuk transportasi ya, yang kita sebut dengan keterhubungan atau connectivity. Jadi misalnya Gokar misalnya, Gojek atau Grab itu menghubungkan konsep keterhubungan ini dalam peta yang dia gunakan ya. Misalnya dia harus menggunakan algoritma jarak terdekat dari jalan-jalan yang terhubung. Nah, kita akan merasa aneh ketika, saya kok dari anggaplah dari MBK misalnya ke ke Unila kok jadi mahal 20.000 ya, padahal biasanya 5.000 atau 9.000. Oh, ternyata ditutup gitu ya, jalan di anggaplah di Teknokrat ditutup, harus berputar gitu lewat Gang PU. Nah, itu juga karena tidak terhubung, jadi dia harus cari jalur baru. Nah, makanya dalam navigasi konsep keterhubungan atau connectivity ini sangat diperlukan. Kemudian juga ada aspek yang keempat adalah persimpangan. Jadi persimpangan itu juga menjadi aspek topologi yang penting untuk navigasi. Baik, tadi kita sudah bicara masalah topologi ya. Topologi itu memang basic ya dalam database GIS, karena kalau tidak ada topologi dalam data spasial itu bisa dibilang bukan data GIS. Jadi bisa saja kita sebut kalau misalnya saudara-saudara tahu CorelDRAW misalnya ya, itu kan bukan GIS tapi ada juga gambarnya ya. Kemudian juga kalau zaman dulu itu ada namanya saya lupa, software buat teknik itu, bukan CorelDRAW. Satu lagi saya lupa ya, tapi ada itu ya. Itu karena tidak berbasis connectivity, tidak berbasis containment, itu tidak disebut sebagai database GIS atau data spasial untuk GIS. Nah, setelah itu kita akan bicara di sini data spasial vektor ya, mungkin agak mengulang tapi tidak apa-apa, ini lebih jelas lagi. Jadi objek spasial itu dalam vektor direpresentasikan ke dalam titik, garis, dan poligon. Jadi hanya 3 ya. Jadi titik itu kita bisa sebut 0 dimensi atau dimensionless ya. Kemudian garis itu bisa kita sebut 1 dimensi ya. Dan poligon itu 2 dimensi. Sebenarnya bisa kita sebut juga yang ketiga ya, kalau ada bentuknya ya, yang disebut tin atau 3D ya. Itu 3 dimensi, tapi juga tidak terlalu dipakai ya karena mungkin terlalu berat ya penampilannya. Nah, mungkin di sini bisa digambarkan 0 dimensi itu point ya, atau yang disebut juga node. Kemudian 1 dimensi, dimensional cartographic object di sini. Ada string, arc, link, dan chain ya. Kemudian juga istilah two dimensional cartographic objects. Di sini ada interior area, ada juga polygon ya sebutannya. Nah, ini sebenarnya kata-kata lain saja, tapi intinya kalau arc itu artinya garis, kalau string juga garis, polygon itu point, ada yang disebut juga dengan node, ada yang disebut polygon atau juga interior area. Nah, untuk analisis spasial sendiri ya, selain kita memerlukan yang namanya topologi dan juga data spasialnya seperti apa. Ya, walaupun tadi baru menerangkan data spasial vektor, untuk analisis spasial sebenarnya ada beberapa teknik yang bisa digunakan ya, terutama untuk vektor tadi. Untuk raster juga sama sebenarnya, tapi ada sedikit perbedaan ya, ketika kita coding, kodifikasi, dan seterusnya. Tapi sebenarnya intinya sama. Nah, kemudian apa saja analisis spasial dalam GIS? Yang pertama adalah kita sebut analisis geografis ya. Jadi ini yang pertama, jadi paling tidak bisa menyebutkan di mana gitu ya. Kemudian yang kedua, analisis statistik. Jadi dalam GIS juga kita bisa langsung menganalisis sebuah lokasi atau sebuah data yang bersifat spasial dalam
bentuk statistik, minimal luas ya, dan seterusnya. Kemudian juga teknik dalam menganalisis data spasial yang seterusnya adalah sistem model. Jadi modeling itu ada yang statis, ada yang dinamis. Jadi kalau modeling statis biasanya kita overlay ya, dapat data yang baru. Nah, itu yang kita sebut sebagai modeling statis ya. Biasanya untuk banyak hal di kehutanan ini masih modeling statis. Tapi kalau modeling dinamis ada banyak ya, terutama yang dipakai oleh teman-teman yang misalnya terkait banjir ya, natural hazard gitu, bencana alam ya, misalnya model misalnya sebuah kota terendam misalnya, atau model kenaikan air laut misalnya. Jadi itu modeling yang sifatnya dinamis. Dan yang terakhir juga tidak kalah penting adalah geostatistik. Geostatistik itu statistik yang terkait lokasi ya, geostatistik. Kalau geostatistik ini mungkin akan lebih dalam lagi kalau mau belajar, tapi akan sangat bagus ya. Cuma dalam GIS kali ini kita tidak akan membahas tentang geostatistik lebih dalam. Nah, kemudian tadi tekniknya ya. Sekarang bagaimana analisis spasial itu digunakan ya. Jadi analisis spasial itu dilakukan berdasarkan yang pertama lokasi, yang kedua atributnya, kemudian yang ketiga topologi. Ini standar ya, standar yang sering kita pakai. Nah, untuk melakukan analisis spasial, syarat utama yang dilakukan adalah pemakaian sistem koordinat yang sama ya. Jadi kalau kita pakai sistem koordinatnya geografis atau misalnya derajat, menit, detik ya, kita juga menggunakan itu ya dalam overlay istilahnya ya, analisis spasial. Kalau kita menggunakan UTM, kita juga harus datanya semuanya harus menggunakan UTM. Jadi si aplikasi atau software tidak kebingungan ya. Ini mana yang dipakai sistem koordinatnya gitu. Jadi kebanyakan kita harus menggunakan sistem yang sama. Nah, data yang baru yang bukan SHP yang saya sebut GDB itu ya, itu sudah memastikan ya seluruh data itu ada dalam sistem koordinat yang sama. Ya makanya saya sebut geodatabase itu lebih baik daripada SHP gitu. Tapi juga dengan SHP bisa ya, asal menggunakan pemakaian sistem koordinat yang sama. Nah, kemudian biasanya dalam analisis spasial itu ada dua ya, atau analisis spasial kita bisa sebut overlay analysis ya. Jadi ada dua dua proses ya, ini untuk pemodelan statis sebenarnya ya. Jadi yang kita sebut single layer operation, kemudian yang kita sebut multiple layer operation. Single layer itu sebenarnya query ya. Kita mengquery data, tapi multiple layer operation ini sebenarnya terkait overlay analysis atau analisis overlay. Nah, ini gambaran single layer operation itu seperti apa ya. Ada yang kita sebut feature manipulation ya. Misalnya boundary operation, kemudian proximity analysis. Ini biasanya yang kita sebut buffer ya. Buffer analysis. Kita menggunakan jarak untuk menganalisis sebuah tren misalnya. Kemudian juga ada yang disebut feature selection, artinya kita memilih yang mana nih yang kita mau pilih sebagai yaitu tadi query ya, kita mengquery mana saja yang kita mau ambil gitu sebagai contoh atau sebagai amatan ya. Terus yang terakhir kita sebut feature classification. Jadi kita bisa classify gambar ya atau data ke dalam sistem klasifikasi tertentu gitu. Nah, ini contohnya boundary operation ya. Jadi ada yang kita sebut dengan clip ya. Kemudian clip itu sebenarnya ini misalnya input coverage ya, seperti ini peta inputnya. Nah, ini clip coverage-nya. Hasilnya seperti ini ya, yang di clip itu yang ada di kotak ini saja. Nah, yang kedua erase misalnya. Nah, erase itu yang ini utamanya ya inputnya, ini erase-nya, kemudian yang di kotak ini menghilang karena dia tererase ya, terhapus.
Kemudian ada yang disebut update. Misalnya ini peta lama ya, kita mau update dengan peta baru di sini. Nah, kita update ya dengan data baru ini. Data lama ini berubah menjadi seperti ini outputnya. Kemudian yang keempat, split ya. Misalnya ini kita punya peta utama yang besar, data utama kita bagi jadi 4. Nah, di sini hasilnya kita pengen yang keempat saja misalnya. Nah, inilah yang keempat gitu ya. Tapi yang lain juga sudah tersplit di sini. Jadi splitting map gitu ya. Nah, yang kelima yang kita sebut append. Append itu artinya menyatukan ya. Jadi ada 4 peta di sini, peta 1, peta 2, peta 3, peta 4. Nah, kita gabungkan dalam operasi append. Nah, di sini akan ada peta baru ya. Yang keenam adalah dissolve atau map join ya. Jadi dissolve itu sebenarnya mengurangi sebuah data ya. Mengurangi data yang banyak berdasarkan Jadi berdasarkan query yang kita sebutkan di awal ya. Jadi kalau misalnya kita mau menyambungkan, ini bisa dengan operasi dissolve juga atau map join ya. Jadi ini kan masih kita gabung nih ya lewat append tapi belum nyambung yang append ini. Nah, dengan dissolve atau map join kita bisa menyambungkan ya. Tentu saja kita memasukkan parameter-parameter apa supaya komputer bisa menyambungkan garis-garis yang terpisah seperti ini ya. Nah, ini dissolve atau map join. Nah, yang terakhir eliminate. Jadi sebuah peta yang digabungkan biasanya akan imbasnya seperti ini ya, yang di sebelah kiri. Nah, di sini kita bisa lihat originalnya seperti ini. Nah, dengan eliminate kita bisa hapus garis-garis yang tidak diperlukan. Ini biasanya ketika kita overlay analisis, ini sering sekali muncul ya. Nah, ini juga single operation yang paling sering dipakai, yaitu proximity analysis ya. Jadi biasanya kita sebut juga buffer analysis. Ya, jadi analisis spasial yang didasarkan atas jarak dari suatu objek. Misalnya jarak dari jalan, dari kiri sungai, jarak dari titik, dan seterusnya ya. Nah, ini misalnya dulu saya penelitian seperti ini ya. Jadi ini ada taman, ada cagar alam, dan di dekatnya ada kampung-kampung. Jadi saya mencoba asumsikan kalau daerah yang dirambah itu biasanya dekat dengan kampung atau kampung yang terdekat gitu. Jadi saya coba ini saya analisis dan juga dari wawancara juga dilakukan. Dan ternyata hampir sama. Jadi daerah-daerah yang yang dekat dengan desa itu memang daerah-daerah yang biasanya orang-orang situ juga yang mengerjakan gitu ya. Jadi artinya lahan sama desa itu erat gitu ya. Jadi dari analisis proximity ini bisa kita lihat tren seperti itu. Nah, ini adalah pemilihan objek berdasarkan sistem query ya. Query itu dalam database biasa ya, dalam sistem informasi. Jadi kalau kita search, biasanya search itu sebenarnya sistem query ya. Bagaimana kita search misalnya nama gitu ya. Dalam GIS juga sama. Jadi kalau ini kebetulan kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 petak di sini. Jadi pengkelasan hutan berdasarkan volume tegakan ya, tegakan aktual. Nah, di sini ada yang volume tegakannya 225, ada 278, ada 134, ada yang cuma 84 meter kubik ya per hektar, ada 179, ada 99. Nah, di sini saya mau mengambil di mana sih petak yang volume tegakannya lebih dari 150 meter kubik per hektar. Nah, di sini saya masuk ke query, saya cari, nah hasilnya yang abu-abu ini yang di peta sebelah kanan. Jadi disinilah daerah atau petak hutan yang volume tegakannya lebih dari 150 meter kubik per hektar. Nah, ini feature selection ya. Feature selection juga masih masuk ke dalam single layer operation. Nah, sekarang kita masuk ke multi-layer operation. Jadi multi-layer operation itu banyak orang sebut overlay ya.
Jadi tren banget kata-kata overlay itu pasti GIS gitu ya. Padahal tidak demikian adanya ya. GIS itu banyak sekali, tapi memang salah satu yang paling penting itu yang kita sebut overlay analysis. Nah, overlay atau multi-layer operation ini artinya beberapa data yang kita tumpuk ya, yang kemudian menghasilkan data baru gitu. Jadi tumpukan data yang memang diperlukan di awal, inputnya beberapa data, kemudian kita tumpuk ya, overlay, kemudian ada data baru. Nah, proses dasar operasi multi-layer adalah menggunakan logika matematika. Biasanya kalau atau if, then gitu ya. Kalau ini dan ini, maka ini gitu. Jadi ini logika matematika kita harus benar-benar jalan. Jadi kalau salah misalnya and sama or saja, maka hasilnya bisa berbeda ya. Nah, overlay analysis ini biasanya kita lakukan untuk menganalisis beberapa layer. Kemudian juga proximity analysis juga menggunakan multi-layer buffering, itu juga bisa ya. Jadi buffering itu selain single layer, bisa juga multi-layer. Nah, ini maksudnya multi-layer, jadi ada beberapa data yang kita coba kumpulkan ya, kemudian kita gabungkan gitu. Atau kita overlay. Misalnya di sini ada data jalan, ada land use, ada DAS, water set ya, ada protected areas atau hutan lindung, ownership ya, peta apa namanya, hak milik, kemudian tipe hutan misalnya. Ini kita coba gabungkan. Nah, ini beberapa perintah dasar dalam overlay analysis yang saya sebut tadi, if then ya. Jadi ada misalnya A, B, kalau A 0, B 0, maka A and B, A dan B adalah 0, A or B juga 0, A tidak or B ya. Jadi nor ini ya, nor B itu 0 juga, A not B 0. Jadi ini true and false condition ya. Ini sebenarnya sangat dasar dan ini bisa ini mengulang saja di logika matematika ya. Nah, ini overlay analysis itu yang pertama kita sebut union. Ini yang paling umum ya. Union itu semua data tergabung. Misalnya ini data pertama dalam bentuk kotak ya, ada A, B, C, D, hurufnya besar semua, inputnya. Kemudian union coverage, ada A dan B kecil ya. Kemudian kita gabung. Nah, hasilnya seperti ini output coverage-nya. Jadi yang sebelah sini nih ada A besar B kecil, ada yang sebelah kanan atas ada B besar B kecil, karena merupakan daerah yang tergabung ya. Dan di dalamnya ada juga lingkaran. Nah, di lingkaran ini ada A besar A kecil, ada harusnya ini B ya, B besar A kecil ya, harusnya B ini, dan C besar A kecil dan seterusnya. Jadi ini outputnya. Jadi semua data tergabung, dua data tersebut digabung. Nah, kemudian yang kedua adalah intersect. Intersect itu sebenarnya pemotongan ya, menggabung tapi dipotong ya. Misalnya ini sama datanya AB besar C besar D besar, dan di sini ada A kecil B kecil. Nah, saya akan mengintersect peta yang pertama dengan yang buletan ini ya, yang A kecil. Nah, hasilnya ini saja ya, output coverage-nya A besar A kecil, B besar A kecil, C besar A kecil, D besar A kecil. Jadi yang bulatan ini saja, tapi sudah tergabung semuanya di situ. Nah, ini intersect. Nah, sebenarnya ada yang lain, misalnya identity ya. Kemudian kalau nggak salah identity, kemudian ada juga merge ya, dan seterusnya. Cuma itu bisa kalian tambahkan ya di bahan yang lain. Yang sebenarnya juga untuk melakukannya bisa langsung dalam praktikum gitu. Ada beberapa jenis yang bisa ditambahkan di praktikum ya. Nah, ini juga salah satu multi-layer operation ya, analisis pola. Jadi pattern analysis. Nah, analisis pola adalah kita bisa mempelajari pola spasial atau tata spasial ya. Di pola spasial adalah penempatan, konsentrasi, keterhubungan atau dispersi dari multi objek di dalam suatu areal atau kawasan. Nah, analisis pola ini bisa kita lihat sebenarnya bisa multi, bisa single ya. Cuma kebanyakan multi operation karena terkait juga dengan statistik ya. Kita bicara frekuensi, kerapatan, standar deviasi,
kemudian juga systematic distribution ya, apakah distribusinya yang disebut sistematik ya, ada juga Poisson itu saya ngerti nih bahasa nyebutnya ya, ini Poisson itu kan bahasa Prancis, cuma saya sebut saja Poisson ya. Poisson distribution itu artinya tersebar normal ya, atau cluster distribution, jadi menyebarnya secara cluster. Kemudian juga ada yang kita sebut spatial autocorrelation ya. Nah, ini yang disebut distribusi spasial. Kita bisa biasanya kita pelajari untuk satwa liar ya. Satwa liar juga bisa, tapi juga ketika kita mempelajari sebuah habitat flora juga bisa ya. Misalnya yang atas ini kan lebih mengumpul ya. Yang kanan atas juga lebih mengumpul di bawah, tapi yang ada juga yang modelnya menyebar ini. Ini semuanya sama ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 titik sebaran, tapi beda-beda ya. Nah, ini yang kita sebut dengan tata spasial. Nah, ini yang saya sebut di awal, ada systematic distribution, ada Poisson distribution, ada juga cluster distribution ya. Jadi kita bisa lihat sebarannya mungkin bisa sistematik. Ini mungkin kebun ya, kebun sawit bisa seperti ini. Kalau Poisson mungkin hutan alam ya. Kalau cluster distribution ini mungkin kebun-kebun rakyat ya, mungkin hutan karet atau sawit rakyat dan seterusnya gitu. Jadi pola spasial ini juga salah satu yang kita analisis dalam GIS. Cuma memang agak beda. Ini bisa single layer dan juga bisa multi layer. Ini yang terakhir, spatial autocorrelation. Jadi artinya kalau ada spasial nilainya -1, maka yang ada adalah di sebelah kiri ya. Dia tersebarnya seperti catur. Kalau yang ekstrim positif atau +1, maka yang ada seperti di kanan. Ini artinya apa? Jadi sebuah sebaran dalam kita bicara distribusi sesuatu ya, sebuah benda ya di permukaan bumi ini punya tren ya, punya tren. Nah, ini spatial autocorrelation ini yang bisa menjadi hitungan atau indikator ya, sebesar apa sebaran sesuatu ya, sesuatu itu bisa flora fauna apapun gitu ya dalam konteks spasial. Nah, ini adalah bahasan mengenai tata spasial atau pola spasial. Nah, mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau misalnya masih belum jelas, karena memang kalian bisa menambahkan di pertemuan atau bahan yang lain juga ya, yang modelnya yang temanya sama. Jadi silahkan mencari lagi di bahan yang lain. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.